Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Afia Pratiwi dengan NIM 520210021 dari Universitas Komputer Indonesia dari jurusan Desain Interior. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang implementasi konsep Tritangtu terhadap produk budaya dan filosofinya. Tritangtu. Apa itu Tritangtu? Tritangtu disebut sebagai Pikuku Tilu atau hukum tilu. Merupakan konsep cara pandang hidup orang Sunda dan cara berpikir masyarakat tradisional Sunda. Tritangtu berasal dari bahasa Sunda yang artinya tri atau tilu yang artinya tiga, dan tangtu yang artinya pasti atau tentu. Masyarakat tradisional Sunda memaknai Tritangtu sebagai falsafah hidup yang berpedoman pada tiga hal yang pasti, yakni Batara Tunggal yang terdiri dari Batara Keresa, Batara Kawasa, dan Batara Bimakarana. Cara berpikir pada pola pembagian tiga adalah umum bagi masyarakat Indonesia, karena orang Indonesia hidup dalam pertanian lading. Dalam pandangan hidup orang Sunda, ditegaskan bahwa orang Sunda tidak mengandalkan keyakinan hidupnya itu untuk kekuatan diri sendiri saja, melainkan pada kuasa yang lebih besar, penguasa tertinggi, sumber dan tujuan dari segalanya. Refleksi konsep Tritangtu dalam gambaran kosmologi Sunda. Kosmologi Sunda dibagi menjadi tiga, yaitu dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Dunia atas yaitu Buana Nyungcung, yaitu perempuan. Yang dunia tengah disebut dengan Buana Pancatengah, bersifat perempuan dan laki-laki. Dan dunia bawah disebut Buana Larang, yaitu bersifat laki-laki. Kita akan membahas tentang konsep rumah tradisional budaya Sunda, dan gambar di samping ini adalah simbol dari kosmologi Sunda yang dikaitkan dengan tradisional budaya Sunda. Imah Badakhai. Imah Badakhai adalah salah satu jenis rumah panggung khas Sunda, yaitu rumah panggung rumah yang dibangun dengan bertumpu pada tiang dan alasnya tidak menyentuh tanah. Dasum Muanas dalam buku berjudul Arsitektur Tradisional Daerah Jawa Barat menyebutkan bahwa bentuk bangunan rumah panggung bermula ketika masyarakat di kawasan Pasundan hidup di hutan dan melindungi dirinya dari binatang buas. Imah Badakhai memiliki arsitektur yang khas pada bagian atapnya. Disebut Badakhai atau bedak menguap karena jika dilihat dari samping, karena atap rumah tersebut terbuka lebar menyerupai mulut badak yang menganga. Hal ini dikarenakan atap Imah Badakhai tidak menggunakan sambungan atap depan dan belakang. Imah Badakhai berbentuk panggung dengan kolong rumah yang tinggi. Kolong rumah tersebut dapat dibuat setinggi 0,5 hingga 1,8 meter, hingga cukup besar untuk tempat hidup binatang, peliharaan, dan tempat penyimpanan alat pertanian. Imah Badakhai dilengkapi dengan golodok. Golodok adalah tangga rumah yang terbuat dari kayu dan berfungsi untuk menghubungkan tanah dengan lantai rumah, juga membersihkan kaki sebelum masuk ke rumah. Dinding Imah Badakhai juga biasanya terdiri dari anyaman bambu sederhana yang disebut dengan bilik. Imah Badakhai adalah rumah yang sederhana, bahkan kerap kali tidak memiliki kursi dan hanya menggunakan tikar. Namun, kesederhanaan tersebut memiliki nilai filosofis yang tinggi dan melambangkan kesajaan, keharmonisan alam, dan masyarakat yang ramah, sopan, serta kekeluargaan. Imah Badakhai masih sering dijumpai di Sukabumi dan tetap menjadi bentuk atap utama masyarakat di sana. Tritangtu juga diterapkan dalam pemikiran masyarakat tradisional Sunda, salah satunya Sili Asa, Sili Asi, dan Sili Asu. Sili Asa, Asi, dan Asu dalam bahasa Sunda merajuk pada kata kerja penyambung, artinya berbalas, mengambil alih, dan timbul balik. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan saling dan ganti atau digantikan atau menggantikan, termasuk ke dalam falsafah Tritangtu yang memiliki kata filosofi tekad, ucap, lampah, melalui naluri, nurani, dan nalar. Sili Asa. Asa artinya saling mengingatkan baik dalam hal ihwal kehidupan ataupun lebih dari itu, yang bertujuan untuk memejamkan akal pikiran, kebaikan, dan kesadaran bersama individual. Sili Asi. Asi artinya kasihnya atau kasih sayang, atau yang dimaksud dengan saling mengasihi. Sili Asu. Asu artinya membimbing, mengasuh, merawat. Dalam hal ini setelah diasa, diasi, lalu diasuh. 3A ini kata yang tidak dapat dipisahkan karena hubungannya sangat erat satu sama lain, yaitu asa, asi, dan asu. Sekian penjelasan Tritangtu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, dan pengucapan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.